Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempraktekkan praktikum lab 3. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan PIR, kabel jumper, buzzer, dan juga Node MCU. Berikut langkah pemasangan PIR. Yang pertama, di PIR itu kita terdapat 3 kabel. Kabel tersebut adalah 5 strip 20 volt, ada kabel output serta kabel ground. Yang kalian lihat di sini ada kabel yang berwarna ungu, itu sebagai penghubung 3 strip 20 volt, sedangkan yang warna abu-abu itu sebagai outputnya, dan warna putih itu berfungsi sebagai ground. Di sini yang kabel berwarna ungu kita akan menyambungkan ke breadboard. Nih, yang warna ungu itu, yang tadi warna ungu kan 3 strip 20 volt kan ya, itu kita pasangkan di positif. Oke, sedangkan yang ground itu kita pasangkan di sebelahnya yang bagian negatif. Baru yang kabel berwarna abu-abu tadi itu kita memasangkannya ini abu-abu ini kita pasangkannya di seberang sisi negatif. Jadi biar outputnya itu bisa menghasilkan sebuah output. Jadi kita harus memasangkannya di seberang sisi negatifnya. Kemudian kita pasangkan kabel berwarna merah sama biru untuk kabel biru di ground dan kabel merahnya di 3 volt. Kemudian kabelnya kita pasangkan di kabel merah di positif dan biru di negatif. Kemudian dipasang kabel hitam di Node MCU di D4 dan di breadboardnya dipasang di depan kabel abu-abu supaya menghasilkan output di PIR. Lalu langkah terakhir yaitu memasangkan buzzer di breadboardnya. Posisi positifnya itu berada di sini, lalu untuk posisi negatifnya itu berada di seberang sini. Lalu agar buzzer ini menghasilkan output dan suara, dipasangkan kabel berwarna kuning yang berada tepat di depan bagian positif buzzer. Lalu ujung kabel tersebut akan disambungkan ke Node MCU di bagian D1. Kita akan melakukan codingan untuk PIR-nya. Pertama kita akan melakukan membuat integer sensor yang menghasilkan nilai 2. Setelah itu kita akan mendeklarasikan buzzer di D1. Baru kita akan melakukan initialization setup, yang dimana di sini kita menambahkan perintah pin mode yang berisikan sensor. Sensor ini diambil dari variabel sensor yang akan menghasilkan sebuah input. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan pin mode yang buzzer yang diambil dari buzzer sini yang akan dikeluarkan sebagai output. Selanjutnya kita akan membuat serial begin. Jadi serialnya itu akan dimulai dengan bautnya itu 11.500 dan di loop kita akan menuliskan sebuah variabel long kondisi yang berisikan digital read yang mengambil variabel sensor. Baru kita membuat sebuah pengkondisian if kondisi, jika kondisinya itu sebenarnya high atau on. Kondisinya on berarti dia akan menjalankan mengeluarkan teks gerakan terdeteksi dan dia akan memberikan delay selama 2 detik. Jika dia itu else, jika low atau off, maka dia akan mencetak tidak ada gerakan. Ini di buzzer dia akan, jika digital rate buzzer sama dengan high, maka dia akan on dan dia akan berbunyi selama 2 detik. Nah, selanjutnya jika buzzernya itu low atau off, dia akan mendelay selama 2 detik. Kita akan mengecek ada pergerakan atau enggak di PIR-nya atau enggak. Pertama kita pergi ke tools, pilih serial monitor. Yang tadi kan kita udah menyetingnya serial begin-nya itu 11.500. Nah, di baud kita juga harus milih ini nih, 11.500 di baud. Lalu kita milih jeder. Nah, lihat. Dadah. Nah, ada gerakan terdeteksi. Berarti PIR itu berfungsi dengan normal. Nih, gerakan terdeteksi yang berarti PIR sedang off atau high. Berikut merupakan hasil praktikum lab 3 yang menghasilkan output yang dimana buzzer akan berbunyi selama 2 detik dan akan mati selama 2 detik.
Benar.